Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Mufidah. Saya dari kelas 1F dengan NIM 20240510310095. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan nilai Pancasila di era digital, yang dimana latar belakangnya itu dunia digital membawa peluang dan manfaat besar tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kepentingan bisnis. Namun, di setiap bidang kehidupan ada tantangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi. Penggunaan berbagai teknologi sangat nyaman untuk ditinggali. Terlebih lagi, dalam gaya hidup digital itu tergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia digital telah menyasar di setiap aspek kehidupan. Saat ini tampaknya hanya sedikit di kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh digitalisasi. Namun banyak pengguna internet yang masih menerima info hanya jika mereka dapat memahami dan memprosesnya dengan benar, dan banyak yang dapat memaparkan berita hoax. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi Pancasila di sini. Pancasila bukanlah idealisme yang kaku dan tertutup, tetapi bersifat inovatif, dinamis, dan positif. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan dalam menerapkan nilai Pancasila? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Yang ketiga, apa saja dampak dalam era digital yang sekarang? Tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, untuk mengetahui cara mengatasi tantangan dalam menerapkan kehidupan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam era digital di Indonesia. Pembahasan pertama, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila mulai tergerus oleh aktivitas teknologi digital. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mempermudah akses informasi dan memanfaatkan potensi teknologi digital secara bebas. Namun, setiap dua sisi mata uang, efek negatif juga muncul, efek positif juga muncul. Sebagai ancaman kejahatan didorong oleh perilaku non-normatif dan melukai semangat generasi muda dan informasi palsu yang menyerang berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bahkan gangguan perdamaian nasional. Indonesia perlu berhati-hati untuk tidak tergantung pada dunia digital yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsanya. Dan meneguhkan nilai Pancasila adalah salah satu caranya. Menurut kaum milenial, kehadiran Pancasila bisa menjadi jembatan emas bagi kaum milenial untuk membangun batasan menjadi apa yang dapat diterima dan pengaruh eksternal yang berbahaya dan tidak etis. Maksudnya, pengaruh eksternal yaitu pengaruh dari luar, yang dimana budaya asing contohnya seperti itu. Oke, lanjut, cara mengatasi tantangan dalam menerapkan nilai Pancasila di era digital. Pertama, meningkatkan literasi digital. Maksudnya yaitu memperbanyak membaca tentang digital, seperti apa dan apa gunanya. Oke, kedua, memanfaatkan media sosial dengan bijak. Yang pertama, tidak menggunakan media sosial dengan yang negatif, memanfaatkan dengan yang hal-hal positif. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan Pancasila. Contohnya seperti di kurikulum Merdeka sekarang kan mata kuliah Pancasila tuh wajib untuk diampuh oleh setiap mahasiswa. Oke, 4. Menciptakan komunitas online positif. Maksudnya menggunakan medsos dengan yang positif-positif. Oke. 5. Mendorongkan partisipasi masyarakat. Maksudnya yaitu banyak seperti kalangan anak-anak banyak diawasi oleh orang tua agar tidak membuka sesuatu hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama, negara, nusa dan bangsa. Oke. 6. Peningkatan kesadaran sosial, yaitu meningkatkan integrasi antar sesama atau antar individu, baik kelompok maupun secara individu. Oke, penguatan kearifan lokal, yaitu maksudnya tidak meninggali nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat. Lanjut,
Dampak pada negara Indonesia adanya digital. Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya dampak positif pertama pertumbuhan ekonomi. Maksudnya pertumbuhan ekonomi itu kayak di medsos kita dapat berjualan online. Oke, kedua memudahkan akses informasi seperti kita ada peperangan di Palestina, kita tuh dapat mengetahui apa keadaan Palestina di sana, bagaimana keadaan negaranya, bagaimana keadaan masyarakatnya. Oke, kemajuan infrastruktur teknologi, maksudnya tuh setiap saat tuh pasti teknologi tuh akan berkembang, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Selanjutnya konektivitas sosial, maksudnya tuh kayak konektivitas tuh terkonek interaksi sosial antara individu, kelompok. Dampak negatif yaitu pertama ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan tuh sehari saja tidak, contohnya sehari saja tidak menggunakan teknologi, kayak ada yang hidupnya terasa hampa atau hidupnya tuh kayak tidak ada manfaatnya. Padahal setiap manusia tuh tergantung apa yang dia lakukan. Oke. Dua, pengaruh budaya asing. Contohnya pengaruh budaya asing tuh banyak yang meninggali nilai-nilai tradisi di kampungnya, kayak ada yang tradisi ini itu tapi dia tuh mending memilih tradisi luar seperti itu. Penyebaran informasi yang tidak nyata, maksudnya tuh contohnya kayak dia tuh menerima informasi yang tidak apa namanya tidak benar-benar nyata, tidak real gitu. Oke, penipuan online. Sekarang tuh banyak loh yang penipuan online, kayak kita tuh membeli membeli barang tuh secara online tapi ditransfer dulu tanpa ada buktinya seperti itu. Menimbulkan konflik. Banyak tuh sekarang ibu-ibu yang di medsos tuh menimbulkan konflik. Misalnya tuh ada perbedaan pendapat, terjadinya konflik. Oke, kesimpulan. Dari materi saya dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang dimana tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era digital mencakup penyebaran hoax, polarisasi sosial, penurunan toleransi, maksudnya toleransi itu penurunan menghargai antar sesama, individualisme itu diri sendiri, dan pengaruh budaya asing. Hal ini terperpapah oleh literasi digital yang rendah, ketimpangan akses teknologi, serta maraknya kejahatan cyber. Namun, dengan pendekatan yang tepat, nilai-nilai Pancasila dapat tetap relevan dan menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat di era digital. Solusi seperti peningkatan literasi digital, penguatan karakter berbasis Pancasila, pemanfaatan teknologi untuk kampanye positif, serta penegakan hukum dan regulasi dapat membantu menghadapi tantangan tersebut. Pada akhirnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam era digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi untuk menciptakan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang terdapat pada sila-sila Pancasila. Oke, sekian dulu dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.